melanjutkan perjalanan kita dalam menelusuri jejak kehebatan para pemikir Islam. Seri ke-19 dari buku 60 ilmuwan Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia. Kali ini akan membawa kita ke jantung kota Baghdad. Kita akan mengenal Banu Musa, 3 bersaudara jenius yang rancangan mekaniknya melampaui imajinasi zamannya. Inilah kisah menakjubkan dari Banu Musa, trio jenius yang mengubah wajah dunia. Di era kemasan Islam, saat Baghdad menjadi pusat peradaban dunia, lahirlah 3 anak laki-laki yang ditakdirkan untuk menjadi legenda. Mereka adalah Muhammad, Ahmad, dan Al-Hasan, putra dari Musa bin Shokir, seorang astronom di istana Khalifah Abbasiyah, dikenal dengan sebutan Banu Musa, yang berarti putra-putra Musa. Ketiganya tumbuh menjadi ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Setelah ayah mereka wafat, Khalifah Al-Mamun yang visioner melihat potensi luar biasa pada ketiga anak yatim ini. Beliau mengambil mereka di bawah perlindungannya dan memasukkan mereka ke Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah institusi pendidikan dan penelitian paling bergengsi di dunia saat itu. Disinilah, di tengah para cendekiawan terhebat, bakat Banu Musa ditempa dan diasah. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sangat mendukung. Bayangkan saja, setiap hari dikelilingi oleh para ahli matematika, astronom, dan filsuf terbaik. Ketiga saudara ini memiliki minat yang saling melengkapi, menciptakan sebuah tim impian yang sempurna. Muhammad, si sulung, menaruh minat besar pada astronomi dan geometri. Ahmad, saudara tengah, adalah seorang insinyur mekanik yang brilian, sementara si bungsu, Al-Hasan, mendalami matematika dan filsafat. Kolaborasi mereka adalah resep rahasia di balik penemuan-penemuan fenomenal yang akan datang. Karier mereka melesat pesat di Bait Al-Hikmah. Mereka tidak hanya menjadi penerjemah ulung yang membawa khazanah ilmu pengetahuan Yunani dan Persia ke dalam dunia Arab, tetapi juga inovator yang memberikan kontribusi orisinal. Mereka adalah bukti nyata bahwa kerja tim dapat menghasilkan karya yang melampaui kemampuan individu. Sekarang, mari kita selami kontribusi ilmiah mereka yang luar biasa. Banu Musa adalah pionir sejati di bidang matematika, astronomi, dan teknik mekanik. Mereka tidak hanya berkutat dengan teori, tetapi juga menerapkannya dalam praktik, menghasilkan inovasi yang jauh melampaui zamannya. Di bidang astronomi, mereka tidak puas hanya dengan teori-teori lama. Mereka menyempurnakan model geosentris Ptolemaic yang telah digunakan selama berabad-abad dan mengembangkan instrumen baru untuk mengamati bintang dan planet dengan lebih akurat. Mereka juga menyusun tabel astronomi yang dikenal sebagai Sih Banu Musa. Tabel ini berisi data terperinci tentang pergerakan benda langit, menjadi panduan tak ternilai bagi para pelaut dan ilmuwan dalam navigasi. Dalam matematika, kontribusi mereka tak kalah penting. Mereka menyusun tabel trigonometri yang lebih presisi, sangat krusial untuk perhitungan astronomi. Tidak berhenti di situ, mereka juga mengembangkan metode baru dalam geometri. Dalam karya mereka yang berjudul Risalah fi al-Handasa, mereka mengeksplorasi konsep-konsep baru tentang bentuk dan ruang. Mereka menemukan cara untuk mengukur bidang-bidang yang tidak beraturan, serta menghitung volume dan luas bentuk geometris yang kompleks. Yang lebih menakjubkan, mereka menerapkan geometri ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam desain, arsitektur, dan konstruksi. Risalah ini menjadi dasar bagi pengembangan geometri analitik modern dan sangat mempengaruhi studi optik dan astronomi di kemudian hari. Namun, kontribusi mereka yang paling terkenal dan benar-benar membuat dunia terpukau ada di bidang teknik mekanik. Semuanya terangkum dalam sebuah karya monumental berjudul Kitab Al-Hiyal atau buku perangkat mekanik. Buku ini seperti katalog teknologi dari masa depan yang ditulis pada abad ke-9. Di dalamnya terdapat desain dan prinsip kerja lebih dari 100 mesin otomatis yang canggih. Bayangkan, pada zaman itu mereka sudah merancang mesin otomatis yang dapat menyuplai air secara terus-menerus ke rumah atau kebun. Sistem ini bekerja menggunakan prinsip gravitasi
dan tekanan air. Dengan katup-katup otomatis yang mengatur aliran air tanpa campur tangan manusia. Ini adalah cikal bakal sistem perpipaan modern. Mereka juga menciptakan jam air yang sangat kompleks. Jam ini tidak hanya menunjukkan waktu, tetapi juga menggunakan prinsip hidrolik untuk memicu gerakan jarum jam, atau bahkan membunyikan lonceng pada interval waktu tertentu. Selain itu, mereka mendesain berbagai alat pengangkat air untuk irigasi pertanian, yang menggunakan roda yang digerakkan oleh arus air atau tenaga hewan untuk mengairi lahan-lahan yang kering. Karena berbagai perangkat otomatis inilah, Banu Musa sering dianggap sebagai pelopor robotika awal. Kitab Al-Hiyal bukanlah sekadar buku berisi ide-ide fantastis, melainkan panduan teknis yang detail. Buku ini menjadi salah satu pilar pengembangan teknologi mekanik, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di Eropa. Pengaruh Banu Musa tidak berhenti di perbatasan dunia Islam. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari dengan tekun oleh para ilmuwan Eropa selama abad pertengahan hingga era Renaissance. Siapa saja yang terinspirasi oleh mereka, nama-namanya akan membuat Anda terkejut. Salah satunya adalah sang jenius Renaissance, Leonardo da Vinci. Da Vinci diketahui mempelajari teknik-teknik mekanik dari kitab Al-Hiyal, terutama dalam desain mesin otomatis dan prinsip hidrolik. Banyak sketsa inovatifnya, seperti pompa hidrolik dan berbagai perangkat mekanik lainnya, menunjukkan pengaruh kuat dari ide-ide Banu Musa. Ilmuwan besar lainnya, Johannes Kepler, yang merevolusi pemahaman kita tentang tata surya, juga terpengaruh. Kepler menggunakan metode dari tabel astronomi, Zich Banu Musa, untuk menyempurnakan perhitungan gerak planet dalam teorinya tentang orbit elips. Pendekatan matematis dan trigonometri yang diperkenalkan Banu Musa membantunya mencapai akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi gerakan benda langit. Ini menunjukkan bagaimana karya Banu Musa menjadi jembatan penting yang menghubungkan ilmu pengetahuan Islam dengan revolusi ilmiah di Eropa. Lalu, seberapa relevan pemikiran Banu Musa hari ini? Jawabannya sangat relevan. Desain mekanik mereka adalah nenek moyang langsung dari teknologi robotik modern. Prinsip hidrolik dan otomasi yang mereka jelaskan dalam kitab Al-Hiyal masih menjadi dasar dalam sistem irigasi canggih dan sistem distribusi air di perkotaan saat ini. Pendekatan mereka yang selalu menggabungkan teori dan praktik menjadi model ideal bagi penelitian multidisipliner. Mereka mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan sejati adalah yang mampu memecahkan masalah-masalah praktis di dunia nyata. Desain perangkat otomatis mereka bahkan menjadi dasar bagi pengembangan algoritma dalam kecerdasan buatan dan robotika. Jika kita membandingkan Banu Musa dengan ilmuwan mekanik besar lainnya seperti Al-Jazari, kita akan melihat keunikan mereka. Sementara Al-Jazari unggul dalam inovasi teknis individu, kehebatan Banu Musa terletak pada kolaborasi lintas disiplin ilmu mereka. Mereka membuktikan bahwa 3 kepala lebih baik dari 1, terutama jika masing-masing kepala memiliki keahlian yang berbeda, namun saling melengkapi. Di balik kejeniusan mereka, ada kisah pribadi yang mengharukan. Ketiga bersaudara ini hidup dalam harmoni, bekerja sama dalam setiap penelitian dan penulisan. Mereka adalah simbol kebersamaan dalam mengejar ilmu. Dedikasi mereka tidak hanya untuk sains, tetapi juga untuk kemanusiaan. Mereka fokus pada bagaimana penemuan mereka bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti alat pengangkat air untuk para petani. Banu Musa bersaudara meninggal pada paruh kedua abad ke-9 di Baghdad, kota yang membesarkan mereka. Namun, warisan intelektual mereka abadi. Mereka adalah contoh sempurna bagaimana kolaborasi, baik dalam keluarga maupun komunitas ilmiah, dapat mendorong peradaban ke tingkat yang lebih tinggi. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa di masa lalu, ada para raksasa intelektual yang karyanya terus bergema hingga hari ini, membentuk dunia tempat kita tinggal. Banu Musa bukan hanya ilmuwan, mereka adalah visioner, insinyur, dan humanis. Nama mereka akan selamanya terukir dalam sejarah
sebagai pelopor ilmu pengetahuan yang cahayanya tak pernah padam. Kisah Banu Musa mengajarkan kita bahwa dasar teknologi hari ini berakar dari ketekunan para ilmuwan masa lalu. Namun, perjalanan kita dalam buku 60 ilmuwan Muslim paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia masih panjang. Siapakah tokoh hebat ke-20 yang akan kita bahas selanjutnya? Tetaplah bersama kami di seri ini. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang para pahlawan sains dalam sejarah peradaban dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.